upaya kita untuk mempertahankan manusia. Kemudian berikutnya adalah upaya untuk memartabatkan manusia, dan yang ketiga adalah upaya memberdayakan manusia. Kata kuncinya adalah manusia. Dan ketika kita bicara tentang manusia, maka bolehlah kalau kemudian kita mencoba memahami siapa itu manusia. Manusia dilakukan berbagai perspektif memandang manusia. Kalaulah kita menggunakan definisi yang dikembangkan di Hasanah Arab Klasik, menyebut bahwa seorang manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Eksistensi manusia bukan terletak pada wujudnya, apakah dia ganteng atau cantik, dia tinggi atau rendah, tetapi lebih pada bagaimana dia mampu mendayagunakan otaknya. Dan ketika kita masuk pada filosof abad pertengahan, maka kita akan ketemu dengan seorang pemikir yang bernama René Descartes. Dia menyatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Eksistensi manusia terletak dari kemampuannya ketika dia kembali mendayagunakan akalnya. Apabila kita menyapa definisi manusia melalui pendekatan ilmu biologi misalnya, maka kita disebut sebagai spesies yang memperoleh sebutan sebagai Homo sapien. Homo untuk mewakili makhluk, sementara sapien untuk mewakili kecerdasan atau kebijaksanaan. Jadi manusia didefinisikan sebagai makhluk yang memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan. Tiga definisi ini mengerucut pada sebuah kebutuhan agar ketika kita memanusiakan manusia, maka kita perlu mengungkit sesuatu hal yang paling substantif dari manusia, yaitu akalnya. Dan maka pendekatan pembelajaran pendidikan adalah upaya yang paling strategis di dalam membangun manusia. Kenapa membangun manusia itu penting? Maka izinkan pada momen kali ini saya ingin menyebut satu pepatah yang berkembang di tanah Cina yang menyebut bahwa kalau engkau ingin berkesejahteraan selama bulanan, maka tanamlah padi. Kalau engkau ingin berkesejahteraan selama puluhan tahun, maka tanamlah pohon. Apabila engkau ingin berkesejahteraan selama ratusan tahun, maka tanamlah orang. Menanam orang berdasarkan tiga definisi tadi tentu menggunakan pendekatan pendidikan. Dan saat ini kita akan masuk pada sebuah tema setelah kita berbincang bersama tentang apa itu manusia dan makna penting dari pendidikan. Maka kita akan masuk pada tema berikutnya, yaitu bagaimana kita melakukan sebuah transformasi pendidikan untuk turut serta memberikan kontribusi dalam transformasi menuju Indonesia Emas. Ibu dan Bapak, kondisi Indonesia Emas pada tahun 2045 itu disebut sebagai sebuah kondisi di mana Indonesia berada dalam posisi yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan ini adalah kondisi lingkungan strategis kita, kondisi demografi global, ketika penduduk dunia didominasi oleh wajah-wajah Asia, orang-orang Asia, kemudian terjadinya urbanisasi dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 65% sampai dengan 95%. Dan termasuk ada perubahan geopolitik di mana peningkatan peranan Cina dan kerentanan di kawasan Timur Tengah serta munculnya kelas baru dan kelompok tertentu. Ibu dan Bapak, tentu megatrend ini yang harus kita pahami bersama, karena pada dasarnya ketika kita menyelenggarakan pendidikan, maka kita menginginkan agar anak-anak kita, alumni dari perguruan tinggi kita adalah mereka yang berada pada poros inti setiap dinamika kehidupan, bukan mereka yang berada pada pojok-pojok perkembangan zaman atau sudut-sudut peradaban, tetapi mereka harus berada pada mainstream. Dan untuk menjadi insan-insan yang mampu bekerja di mainstream, maka pemahaman kita terhadap megatrend 2045 ini menjadi penting. Membaca masa depan yang sangat jauh, tentu 2045 itu adalah angka yang sangat jauh dari konteks kekinian. Maka boleh jadi disparitasnya akan atau kesenjangan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang terjadi kelak itu akan mungkin saja berubah. Maka izinkan saya untuk menurunkan sebelum 2045, maka kita perlu menyapa dan melihat 2030. Dan ini kondisi di 2030 kita punya the OECD Learning Framework 20 and 30.
di mana arah tujuan dari sebuah proses pembelajaran di 2030 pada dasarnya adalah ingin menciptakan manusia-manusia yang berada pada kondisi well-being, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks sosial. Di sini kita bisa melihat bahwa proses-proses pembelajaran melibatkan banyak pemangku kepentingan. Di sana ada orang tua, di sana ada guru, di sana ada teman-teman sesama pembelajar, dan ada komunitas pembelajar. Dan arah dan orientasinya dalam pembentukan kompetensi itu tetap bermuara pada tiga hal, dan saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah hal yang penting dan mohon dibahas bersama, bahwa pada dasarnya menciptakan manusia yang sesungguhnya manusia adalah dia yang memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap attitude and value. Kemudian selanjutnya adalah skill, dan yang terakhir adalah knowledge atau pengetahuan. Ibu dan Bapak, ini adalah OECD Learning Framework untuk 20 and 30 yang betul-betul digambarkan oleh organisasi eh, kerjasama ekonomi dunia. Dan kalau kita tengok, maka kita perlu melakukan berbagai modifikasi, dan salah satu modifikasinya di attitude kita melibatkan aspek keagamaan. Ibu dan Bapak, 2045 tentu sangat jauh, maka bolehlah kalau kemudian kita menyapa sebelum 2045 ada 2030, kemudian kita masuk ke 2025. 2025 itu adalah 2 tahun ke depan. Maka di 2 tahun ke depan, kita harus menghasilkan orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik, terutama yang diramalkan oleh World Economic Forum, yang menyebut ada top skills on 20 and 25, bahwa kita pada saat ini di bidang ilmu apapun harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki kapasitas-kapasitas seperti ini, karena disinilah mereka akan dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu melakukan banyak hal untuk masyarakat. Dan kalaulah kita coba tengok berdasarkan penelitian dari World Economic Forum, bahwa kemampuan untuk berpikir analitis dan inovasi itu adalah hal yang penting dari sebuah proses penyelenggaraan pendidikan. Kemudian proses active learning, bagaimana menyelesaikan persoalan pemecahan masalah yang kompleks, kemudian cara berpikir yang kritis dan analitis, kemudian kreatif, kemudian sesuatu hal yang bersifat inisiatif dan tentu saja bersifat original. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk memiliki kepemimpinan dan mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang memiliki pengaruh secara sosial, yang tentu saja peran teknologi menjadi bagian penting dari dalamnya. Kemudian insan-insan yang akan dibutuhkan pada tahun 2025 adalah mereka yang mampu menggunakan teknologi, kemudian mampu monitoring dan mampu mengendalikan. Mereka juga mampu mendesain teknologi, dan mereka memiliki ketahanan terhadap stres dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk daya lenting yang baik untuk menghadapi setiap dinamika perubahan. Dan dia juga selalu memiliki kerangka landasan berpikir yang tentu saja konstruktif, memiliki alasan untuk setiap langkah yang dia lakukan. Dan Ibu Bapak, eh, ke-10 dari keterampilan ini adalah yang harus kita ajarkan kepada mahasiswa kita, apapun program studinya. Kalaulah boleh kita ringkas dari 10 keterampilan ini, maka akan mengkerucut pada 4 tipe keterampilan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menciptakan alumni-alumni dari perguruan tinggi keagamaan, khususnya IAKN Ambon, itu adalah yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian mereka mampu menata dirinya secara baik atau kita sebut sebagai self-management. Kemudian kita sadar bahwa di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Maka working with people atau bekerja dengan orang lain itu menjadi hal yang uh, sejatinya menjadi bagian dari seorang alumni dari PTKN. Dan berikutnya adalah dia mampu mengembangkan teknologi dan mampu menggunakan dan pengembangan teknologi. Kata kunci berikutnya adalah bahwa kita ingin manusia-manusia yang berada pada bekerja di diri kita adalah melakukan sebuah proses transformasi. Transformasi itu bahasa lainnya adalah sebuah adaptasi menghadapi setiap dinamika
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Izinkan saya mencoba menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin. Charles Darwin pada beberapa teoremanya adalah orang yang tidak selalu selaras dengan cara kita berpikir, tetapi sebagai masyarakat akademik tentu kita bisa mengambil beberapa poin dan butir-butir penting dari apa yang dipikirkan oleh Charles Darwin, karena Charles Darwin dikenal sebagai seorang uh, peneliti, seorang filosof yang berbasis pada kondisi realitas dan memiliki basis logika yang unggul, walaupun pada dimensi-dimensi tertentu kita memiliki pemahaman yang berbeda. Charles Darwin pernah menyampaikan bahwa tidak ada spesies apapun, sekuat apapun yang mampu bertahan hidup, termasuk yang paling cerdas sekalipun. Tetapi, jadi bahasa saya untuk mempermudah apa yang disampaikan oleh Charles Darwin adalah bahwa seluruh spesies di dunia ini akan punah, termasuk yang paling cerdas sekalipun, kecuali mereka yang responsif terhadap perubahan. Dengan bahasa ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses transformasi, proses perubahan itu menjadi suatu hal yang niscaya. Dan Ibu Bapak, apalagi kalau kita menyebut tadi, kita menginginkan agar alumni-alumni kita selalu berada pada poros inti perubahan, dia memainkan peran yang substantif pada masa di saat ketika dia bekerja, maka ajarkan pada kita bahwa pada hari ini kita tidak boleh mengajarkan sesuatu hal yang sudah lawas. Di dimensi pendidikan misalnya kalaulah ada dosen yang masih terjebak di ruang proses pembelajaran yang berbasis andragogik dan pedagogik, sekarang ini muncul sebuah konvergensi dari model andragogik dan pedagogik yang disebut dengan otagogik. Otagogik untuk beberapa dosen masih memperoleh penolakan, tetapi untuk belajar sesuatu hal yang baru itu adalah sesuatu hal yang penting. Apalagi kalau kemudian kita bicara tentang apa yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein yang menyebut bahwa ukuran kecerdasan seseorang adalah ability to change. Bahwa alat ukur untuk mengukur kecerdasan seseorang adalah seberapa jauh dia mampu berubah. Dan Ibu Bapak, ini adalah RPJMN kita 2024 yang tentu saja harus kita menjadi bagian dari cara kita untuk membangun sebuah program-program kerja yang nanti akan dirumuskan menjadi rencana kerja di masing-masing perguruan tinggi, dan pemahaman kita terhadap hal ini menjadi bagian poros inti karena sebuah perencanaan itu pada dasarnya memiliki empat sifat. Sifat yang pertama itu adalah dia sifatnya partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk para dosen, dekan, rektor, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah pendekatan top down dan bottom up, bagaimana memahami dari Kementerian Agama, dari Direktorat Jenderal Kristen, kemudian di sisi lain juga ada pendekatan yang disebut dengan bottom up. Bagaimana keinginan dari dosen kita ditangkap oleh prodi, prodi ditangkap oleh fakultas, dan jadilah sebuah program kerja di lingkungan universitas. Dan berikutnya dilakukan secara teknokratik. Teknokratik itu adalah sebuah pendekatan yang sangat birokratis dengan menggunakan logika-logika birokrasi. Akun 51 untuk belanja pegawai, 52 untuk belanja modal, 53 untuk belanja sosial, diciptakan sedemikian rupa agar kemudian dapat secara sempurna dibaca. Dan yang terakhir adalah pendekatan politis. Dan ini adalah salah satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan top down. Jangan membuat sebuah kebijakan yang melepaskan diri dari keputusan yang telah dibangun oleh bagian atasnya. Dan kalaulah kita mencoba menelaah dan membaca tentang isu-isu strategis karena sebuah perencanaan, apapun itu sebutannya, maka dia harus berbasis pada isu-isu strategis. Jadi isu strategis di lingkungan pendidikan tinggi, menurut pemahaman kami, berdasarkan Renstra Kementerian Agama, itu menyebut ada 4 hal pokok. Yang pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini harus dituangkan menjadi program-program bagaimana perguruan tinggi kita mampu menyediakan pendidikan bagi seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi, atau kita menyebutnya sebagai education for all. Tidak boleh YKN hanya menerima komunitas-komunitas yang waras dengan meninggalkan orang-orang yang misalnya berkebutuhan khusus. Maka kita berharap IAKN itu juga membangun sebuah model pendidikan yang inklusi,
yang membangun sebuah komitmen bersama bahwa hak pendidikan itu juga harus diberikan pada mereka yang berkebutuhan khusus. Pada dimensi lain, tidak boleh ada anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena kendala-kendala ekonomi. Maka aksesibilitas terhadap mereka yang memiliki kemampuan akademik yang baik tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi itu harus memiliki jalan keluar. Dan selanjutnya yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas menurut pemahaman kita bersama bahwa ukurannya sangat jelas. Tidak berbasis apapun kecuali satu, bahwa dia terekognisi oleh Badan Akreditasi Nasional atau BANPT. Jadi sesuatu hal yang berkualitas tentu saja dia unggul gitu saja. Dan saya menantang pada IAKN Ambon agar segera menghasilkan institusi yang unggul, yang terakreditasi unggul, dan prodi-prodi yang terakreditasi unggul. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun relevansi dan daya saing. Kedekatan antara proses yang diajarkan dengan dunia kerja itu menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pendidikan kita. Sehingga kita mampu melahirkan insan-insan yang memiliki daya saing yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tata kelola, bagaimana membangun sebuah mekanisme kepemimpinan, mekanisme administrasi yang baik. Saya berharap betul rencana kerja yang nanti disusun itu bisa menjawab 4 hal penting ini karena dia adalah isu yang dikembangkan yang kami kenali di Kementerian Agama. Bagaimana menghadirkan aksesibilitas bagi warga bangsa, bagaimana membangun kualitas pendidikan tinggi yang baik, bagaimana menciptakan relevansi dan daya saing yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan strategi kampus merdeka, dan kemudian menciptakan tata kelola yang baik. Ini adalah salah satu rancangan tentang bagaimana menciptakan sebuah model pembelajaran yang baik. Dan saya kira saya sekarang tengah berhadapan dengan orang-orang yang terbiasa bekerja untuk membangun sistem penjaminan mutu yang baik, yang secara prinsip bahwa tugas institusi itu adalah dia membangun bagaimana menciptakan standar kompetensi, standar lulusan, standar fasilitas yang teramat sangat baik berdasarkan 8 standar pendidikan nasional yang kemudian oleh BANPT diterjemahkan menjadi 9 kriteria. 9 kriteria itu pada dasarnya adalah turunan dari 8 standar nasional, dan agar masing-masing butir ini menjadi bagian dari Renstra karena tujuan kita ingin menciptakan IAKN yang unggul, dan sesuatu hal yang unggul itu ukurannya jelas yaitu memperoleh akreditasi unggul, maka pahami setiap kriteria-kriteria BANPT dan untuk itulah kita bekerja. Kita bekerja pada ruang-ruang yang sangat nyata, dengan angka yang sangat jelas, dengan takaran yang sangat jelas, measurable, betul-betul measurable. Kita bisa menciptakan perangkat kerja yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bounded yang berdasarkan susunan standar-standar ini. Kalau tadi berdasarkan isu, saya ingin kita bersama sudah mulai menulis apa standar pendidikan lulusan yang diinginkan, bagaimana standar penilaian, bagaimana pencipta, apa standar kompetensi yang diinginkan, apa yang akan dilakukan, dan ukurannya apa. Itu diciptakan sedemikian rupa untuk memudahkan kita di dalam merumuskan berbagai aktivitas kita. Uh, Waktu berjalan begitu cepat. Sebetulnya saya pada forum yang mulia ini juga ingin menggambarkan tentang bagaimana kita merubah mindset kita dari berbagai paradigma pendidikan, di mana di paradigma pendidikan itu dibelah dari menjadi 4 ruang ya, dari mulai education 1.0 sampai education 4.0. Dan di sini perubahannya teramat sangat kuat. Katakanlah secara singkat, izinkan saya untuk menyampaikannya. Education 1.0 itu berpusat pada guru. Sementara Education 2.0, guru itu memuntahkan dalam tanda petik ilmunya, siswa merespon, dan proses pembelajaran adalah penerimaan dari sebuah pengetahuan. Di sini mulai ada pertukaran, sebuah definisi tidak perlu tepat sampai dengan kata dan lain sebagainya. Kalau misalnya hilang kata dan atau dengan, maka berkurang nilai. Karena di sini lebih pada pemaknaan daripada sekedar hafalan. Kemudian di Education 3.0, maka kita akan menemukan proses pembelajaran yang paling menonjol di era ini adalah Project and Inquiry Based Learning atau PBL. Dan di sini teacher atau lecture
dosen berfungsi sebagai fasilitator. Karena di sini sudah mulai ada kesadaran bahwa jangan-jangan mahasiswa kita lebih cerdas dibanding kita. Penggunaan sosial media kolaboratif dan interaktif itu menjadi bagian dari proses pembelajaran kita. Sementara di Education 4.0, posisi kita sebagai pendidik itu lebih pada research guide. Dan di Education 4.0, itu seorang pembelajar, dia adalah yang memiliki eh, sifat sebagai penghubung, kemudian dia adalah seorang kreator, dia adalah seorang konstruktivism yang memiliki cara sendiri untuk merumuskan, menyimpulkan, bahkan mendefinisikan sebuah persoalan. Dan mereka menggunakan web sebagai kurikulum. Dan untuk membahas ini, saya kira perlu 1 jam tersendiri. Tetapi lepas dari persoalan apapun, bahwa pada hari ini saya sungguh bahagia, sungguh senang bisa bersama-sama Ibu dan Bapak membahas tentang bagaimana merancang bangun sebuah uh, ikhtiar agar perguruan tinggi kita dapat berjalan dengan baik. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa 4 isu strategis tadi itu harus diisi. Bagaimana aksesibilitas, bagaimana membangun kualitas dan relevansi, bagaimana menciptakan daya saing, dan yang terakhir adalah tata kelola. Dan saya berharap di forum ini karena tujuan kita sama ya, kita ingin menghadirkan lembaga pendidikan dengan kualitas unggul, maka saya ingin program prioritasnya itu sudah mulai tentang standar kompetensi. Standar kompetensi yang ingin diluluskan oleh IAKN itu apa? Kemudian caranya bagaimana dan ukurannya bagaimana? Sehingga setiap program kerja itu diarahkan pada pemerolehan akreditasi unggul. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita, menolong kita bersama agar ikhtiar-ikhtiar kita untuk memberikan layanan pada masyarakat melalui hikmah kita di bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Sekjen dan Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Saya mengingatkan beberapa hal saja karena berbicara tentang transformasi. Tadi disebutkan bahwa transformasi adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Dan hal yang menarik lainnya juga adalah terkait dengan transformasi pendidikan. Dan ini menjadi hal yang sangat penting kembali diingatkan untuk ada 4 hal ya isu strategis yang perlu diperhatikan yang harus juga dilakukan oleh IAKN Ambon dalam upaya untuk mensukseskan raker ini tapi juga untuk kegiatan kita ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang sangat menarik juga dan saya ingin sampaikan bahwa Pak Sekjen kita ini merupakan salah satu profesor termuda ya. Waktu itu kalau tidak salah umur 34 tahun ya. Pak Prof Dani eh, di apa dikukuhkan sebagai profesor ya. Baik Bapak Ibu, eh, kami membuka kesempatan boleh ya Pak Sekjen untuk ada pertanyaan. Uh, Kebetulan saya punya agenda yang lain dan saya Oh oke. senang kalau bisa bisa kita bersilaturahmi. Tetapi lebih baik kalau satu saat saya berkunjung ke IAKN Ambon Siap. untuk bersama-sama Setuju. bercengkrama. Ya, Mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Rektor saja. oke Eh, siap. ya, baik silakan Pak Rektor. Kami tetap menanti Terima kasih kedatangan Pak Sekjen. Pak Sekjen, terima kasih untuk kesediaan dan waktunya. Sebetulnya kami sudah mulai materi-materi raker ini, tapi kami menunggu Pak Sekjen untuk membukanya. Jadi izin berkenan sebelum meninggalkan langsung Eh, untuk kegiatan yang lain, eh, ada ritual pembukaan yang Pak Oke. Sekjen menegaskan raker ini telah berjalan dan kami siap mengawal seluruh proses program prioritas Kementerian Agama di perguruan tinggi. Terima kasih Pak Sekjen. Oke, terima kasih Pak Rektor. Ini dari
dari lensa aja kelihatan aura kepemimpinannya, apalagi kalau ketemu. Dan untung saya laki-laki jadi tidak sempat jatuh cinta. Oke, sesuai dengan permintaan Pak Rektor, marilah kita bersama-sama tentu saja dengan mengharapkan eh, pertolongan, berkah dari kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan untuk itu saya nyatakan rapat kerja pada Institut Agama Islam Kristen Negeri Ambon saya nyatakan dibuka secara resmi. Ini pakai ketok, begini tok 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 gitu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih dan Mari, suatu selamat saat, siang. Selamat ya siang, selamat Bro. siang. Satu saat saya akan berkunjung ke sana. Kebetulan Pasti. ya saya anak ke ya Ya. dan kita tunggu transformasinya bukan jangan sekedar jargon. Kami tunggu menjadi Universitas Kristen Amin. Negeri. Terima Terima kasih kasih. Pak Kami Sekjen. kami Ini punya pamit. alasan, Pak Sekjen. Semoga Ya. eh, di tahun depan kami Raker itu sudah dengan nama UKN, Pak Sekjen. Amin, 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 amin. Karena kita lagi Ya. melakukan perubahan dan lebih afirmatif terhadap perguruan tinggi pada keagamaan di Kristen. Semoga saya ikut mendorong Bapak. Sekali lagi terima kasih. Terima Terima kasih, saya kasih, mau Pak izin Terima Sekjen. pamit. kasih Sehat Pak semuanya. Sekjen. Sampai ketemu, Pak Sekjen. Ya. Sampai ketemu. Pak Rektor, terima kasih. Dengan demikian Bapak Ibu, maka materi transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas boleh berakhir. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti sampai sekarang dan jangan lupa setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sekjen untuk kesediaannya, sukses selalu dan selalu diberkati. Selamat siang. Info Bapak Ibu, Baik Bapak Ibu. dilanjutkan sampai kita ketemu jam 5. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Eh, Kami tetap menanti kedatangan Pak Rektor dan tetap semangat semuanya. Kita istirahat 2 menit saja. Silakan Bapak Ibu. Untuk Pak Karo, terus